Cewek centil. Udah berapa kali sih gue bilang ke lo? Jangan pernah deketin Vino lagi, oke? Ini terakhir kali gue bilang ke lo, oke? Kalau enggak apa? Sekarang kita akan lebih sulit untuk ambil cincin Vivi. Tangan aku bisa sampai luka parah. Itu berarti kekuatan cincinnya Vivi benar-benar luar biasa. Berhenti! Cewek, minggirin mendingan. Ikut campur aja sih lu. Usah. Kita kesini dikirim oleh Sandra untuk ngasih tahu kalian kalau keadaan kolam suci semakin parah. Kalau kalian nggak segera ngambil kekuatannya Vino, keadaan kita para duyung di Pulau Taura akan hancur. Terus apa yang harus kita lakukan? Selesaikan ini secepatnya. Kita nggak punya banyak waktu. Kalau sampai kita ketemu sama tuh si Buyung, langsung kita habis, kita hajar. Siap, bos. Iyo, inyo kan tahu ambo lah mati. Cuma si takut jambo tuh. Ambo kerajon lah. Itu anaknya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Iya, bos. Sebanyak ngomong, kita samperin ya. Oke, bos. Ya, bos. Ambo hantu. Kalian kok akan ambo kasih pelajaran kalau kalian tidak baik dari siko. Cie. 2 3. Ini hantunya, Pak. Ini hantunya. Hah! Ini balasannya karena Kalau lo terus-terusan nyampuri hidup gue. Alasannya, Pak. kenapa sih lu mesti nyamperin urusan gue? Gue minta sama lu jangan gangguin temen gue lagi ya. Sini hadapin gue kalau berani. Ayo, maju. Yuk. Kata jagoan. Kali ini lu baru menang lagi. Emang gue belum menang. Bin, itu sebenarnya Ambo bisa lawan si Bagas. Tapi Ambo tidak fit. Jadi, yo makasih yo sudah bantu Ambo. Rumah sakit. Sorry. Yuk, gua rumah sakit yuk. Ini Ambo rumah air aja. Yo, udahlah, kalau tidak mau antan Ambo pakai surang. Yuk. Iya ya. Kok gue bisa punya kekuatan kayak tadi ya?
Jangan-jangan batu cincin ini emang punya kekuatan. Gue harus coba. Kayaknya tempat ini cocok untuk gue coba. Ada batu tuh. Kalau batu ini pecah, berarti cincin ini punya kekuatan. Kayak bunyinya berasal dari sana. Iya bos, bener bos. Iya bos, iya bos, bos. Coba gue coba lagi. Ternyata benar. Cincin ini punya kekuatan. Gue punya kekuatan. Ternyata Vino sayang banget sama gue. Dia sampai ngasih cincin spesial banget buat gue. Ya ampun. Tapi Vino nemu di mana ya? Ini kan pasti nggak mungkin sembarangan tempatnya. Aneh. Bener-bener aneh. Kenapa mereka semuanya pada punya kekuatan ya? Nggak Vino, nggak pacarnya, mereka semuanya pada punya kekuatan. Iya bos, bener-bener canggih bos. Mereka pasangan yang bener-bener mempunyai kekuatan super. Ya, bos. Atau gini aja, kita kan nggak mungkin nyulik si Vino. Mendingan kita culik aja tuh pacarnya si Vino, ya kan? Sama aja tuh. Sekaligus kita bisa pergunain kesempatan ini buat ngancem tuh si Vino. Setuju bos. Kamu ini sembarangan aja masuk rumah orang. Hah? Gembel tuh dilarang masuk rumah ini. Nah, sekarang kamu pergi atau saya bawa ke polisi. Deh, aboko bukan gembel. Aboko kawanan daerah. Nah, ini nyolot banget ini. Harus kasih pelajaran ini. Wah, daerah. Kok kayak dia minta tolong ya? Iya. Kira-kira ada apaan ya di luar? Ya, aku kenal deh suaranya. Kita lihat yuk. Yuk. Daerah, turun. Ini teman kita. Tuh kan, apa mau bilang? Amboko kawannya daerah. Si Buyung, udah percaya? Nah, kok. Ya kan? Bos Buyung, maaf bos. Lagi pula nggak kayak biasanya, pakainya kayak begitu. Udah gitu mukanya berantakan. Najong ngecek. Muka berantakan. Situ gigi berantakan. Ya Buyung, tuh satpamnya kan udah minta maaf. Lagian, kamu kenapa lagi sih? Kamu bisa pukulin ya? Iya, tadi si Bagas sama anak buahnya pukulin Ambo. Jadi Ambo ke Siko, minta tolong daerah, sembuhin luka Ambo. Kok mereka masih tega ya lukain kamu? Yaudah, kita coba sembuhin luka kamu ya. Tunggu sebentar. Ambo masih nggak terima sama satpam kok. Kalian harus kasih pelajaran sama Inyo. Kan aku udah minta maaf tadi bos Buyung. Nggak ada maaf, Ambo nggak terima maaf. Kecuali satpam joget. Joget bos Buyung. Iya, capek joget. Iya. Sayang, kok kamu tumben banget sih ngajak aku makan malam di luar? Emang ada apa nih? Ya, nggak ada apa-apa sih. Aku cuma mau kasih surprise aja. Ya udah, sekarang kita mau kemana? Ya, kamu ikut aku aja. Nanti juga kamu tahu sendiri, ya? Bentar. Yuk. Duduk dong.
Aku sengaja loh bikin ini khusus untuk kita. Ngapain sih kamu pakai booking tempat ini segala? Hah? Ya nggak apa-apa dong. Aku kan pengen ngasih surprise spesial buat kamu. Ya ampun sayang, apa ini nggak terlalu berlebihan? Ya enggak lah. Ini tuh nggak seberapa sama apa yang kamu kasih ke aku. Aku kasih. Iya, kamu tau nggak? Semenjak kamu kasih cincin ini, aku jadi punya kekuatan. Masa tadi aku bisa ngelawan para jambret sih? Terus kan aku penasaran. Abis itu aku coba tuh, taunya aku bisa mecahin batu. Keren banget kan? Terima kasih ya sayang. Kamu ngasih kado yang spesial banget. Jangan-jangan bener lagi apa kata Maira. Kalau ternyata cincin itu bawa kekuatan jahat. Gak bisa. Gua harus minta Vivi untuk melepasin cincin itu. Sayang, aku minta maaf ya. Udah kasih kamu kado yang berbahaya banget buat kamu. Mendingan saran aku, kamu copot aja deh cincin itu. Daripada nantinya hidup kamu jadi kenapa-napa, jadi bahaya. Kan aku juga yang repot. Ya, copot aja ya cincinnya. Ya enggak lah, aku gak bakal mau copot cincin ini. Ya ampun sayang, please dong denger omongan aku. Aku tuh sayang sama kamu. Aku gak mau kamu sampai kenapa-napa. Janji deh, aku ganti yang lebih bagus dan yang lebih mahal dari itu. Ya? Ya, copot ya. Tau gitu aku ngasih cerita ya tentang cincin ini. Dan sampai kapanpun aku gak akan pernah copot cincin ini. Vi, tunggu dong, Vi, aku minta maaf, Vi. Aku gak maksud kayak gitu, Vi, sama kamu. Bener, aku minta maaf ya, oke? Aku gak butuh penjelasan kamu. Lepasin tangan aku. Vi! Oh, salah lagi. Harusnya gak kayak gitu gue tadi sama Vivi. Pas banget tuh cewek lagi sendirian. Sekarang kita tangkap, kita ringkus. Tapi bentar dulu, kita ikuti dia. Oke, bos. Bawa dia. Apa kalian? Bawa. Ya, Mas. Ayo. Ayo. Lo pikir gue takut sama lo? Hah? Buka topeng lo atau gue bunuh lo? Mandi, Ambo sudah merasa baikan lagi kok. Ande, makasih ya Adera. Adera Ambo kok emang oe mana? Makasih ya. Iya Bu Yung, sama-sama. Ini kan udah malam. Kamu pulang ya? Ande, Ambo ndak kuat doa Adera. Ande, badan Ambo masih sakit kok. Ande, Adera, Ambo nginap siku aja ya. Hah? Nginep? Nggak boleh. Aku kan bukan dokter. Tadi nyembuhin kamu cuma kebetulan kok. Ande, Adera, Ambo tuh nggak butuh dokter. Ambo cuma butuh Adera yang bisa sembuhin lo kamu. Adera! Adera! Sakit walamu. Adera! Bukalah pintunya. Aku mau masuk. Hera, Bu Yung kasihan tuh. Bodo amat. Aku udah enek banget tau gak sama dia. Susah banget sih ngusir dia pulang. Aku punya ide buat ngusir si Onde Mande Tuesday itu.
Aku mau masuk. Mau nginap di Ziko. Undi, lalarui sanjo. Di daerah, abang kedinginan kok. Adera tidak tahu apa betapa besar cinta ambo untuk Adera. Ambo akan buktikan Adera. Ambo akan nginap di Siko, tidur di Siko sampai pagi. Adera. Hantu Adera, ada hantu, Adera ada hantu. Adera, ada hantu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita harus fokus mikirin misi kita. Ambil cinta Vivi dan kekuatan Vino. Tapi ingat, kedua-duanya itu sangat penting untuk masa depan duyung kita. Kita nggak boleh mendahulukan yang satu dan melupakan yang lain. Kita kan udah bagi-bagi tugas. Gini aja, gimana kalau kita coba lagi, Maira? Kamu terus ambil kekuatannya Vino dan aku sama Hera akan ikutin Vivi, ya? Tapi aku udah kehabisan cara nih. Semua yang cara aku pakai nggak berhasil. Kita harus cari terus kelemahannya Vino. Dan mungkin kalau kita udah tahu kelemahannya, kita bisa ambil kekuatannya, ya kan? Gimana caranya? Bu Renata kan nggak ada. Iya sih. Bu Renata kan punya banyak buku di kamarnya. Siapa tahu salah satu dari bukunya ada petunjuk kelemahannya Vino. Oh iya. Iya juga ya. Yaudah, kita coba cek. Ayo. Ini apa sih bacanya? Merah. Kan kamu yang paling lancar bacanya di antara kita bertiga. Gimana kalau kamu aja yang bacain? Ya aku sih nggak lancar-lancar amat. Kalau kita bertiga aja yuk. Dahulu kala perempuan laki-laki tinggal bersama. Berarti ada duyung laki-laki dong? Iya, kamu benar Alda. Ibu Renata. Hey. Ibu udah balik. Iya, saya sudah balik. Urusan saya sudah selesai. Duduk lagi. Kalian sedang ngapain ngomong-ngomong? Kita lagi cari buku tentang kelemahan Vino, Bu. Coba lihat bukunya. Iya, kalian membaca buku yang tepat. Sebenarnya sudah lama ada yang ingin saya sampaikan. Tapi kenapa? Begini saja. Saya akan ceritakan Alkisah, Agatha, dan Tirta ke kalian. Dengerin baik-baik ya. Dahulu kala, kehidupan bangsa duyung sangat sempurna. Laki-laki dan perempuan. Mereka tinggal di lingkungan yang asri. Mereka saling mendukung dan saling bekerja sama. Mereka sangat dekat sekali, layaknya saudara sekandung. Tapi di antara mereka ada yang saling jatuh cinta. Tirta dan Agatha. Akhirnya Tirta jatuh cinta sama Agatha. Dan Tirta menganggap Agatha adalah satu-satu duyung wanita yang dia cintai sampai akhir hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Sampai pada akhirnya Agatha menemukan Tirta dengan wanita lain, duyung lain maksudnya. Dan Tirta berselingkuh saat itu. Pada saat itu Agatha sangat dendam dengan duyung laki-laki. Dia dan duyung wanita lainnya menghabisi semua duyung laki-laki yang ada. Sampai satu pun tak bersisa. Ya ampun, Bu. Tapi Agatha cinta kan sama Tirta? Iya cinta, tapi semuanya kandas jadi debu. Begitulah cinta kalau sudah patah hati. Dan mulai saat itu, Agatha bersumpah, siapapun keturunannya yang jatuh cinta dengan duyung laki-laki,
kekuatan mereka dua-duanya akan hilang. Bu, aku mau tanya Bu, kan Vino itu udah menjadi manusia setengah ikan karena dia jatuh ke dalam kolam suci. Berarti itu tidak menutup kemungkinan kalau dia berubah menjadi duyung laki-laki kan Bu? Vino bisa berubah menjadi duyung laki-laki seperti Tirta. Emang bisa Bu? Iya mungkin saja. Tapi Sandra pernah bilang, belum pernah satu orang pun yang menginjak kolam suci. Pulau Ataura akan hancur kalau Vino tidak mengembalikan kekuatannya. Dan bagaimana dengan Vino, sampai sekarang masih belum jelas. Ibu nggak tahu. Seandainya ya Bu, kalau Vino itu jatuh cinta dan menyatakan cintanya kepada Maira, berarti kekuatan Vino akan hilang dong Bu. Maksud kamu apaan sih? Kamu tahu kok maksud aku Maira. Jadi tuh aku yakin selama ini satu-satunya cara untuk mengambil kembali kekuatan Vino itu dengan Vino menyatakan cintanya kepada Maira. Ya kan Bu? Pasti Ibu pernah mikir ke situ Bu. Emangnya Vino cinta sama aku? Maira. Enggak, aku nggak setuju. Udah, kita lupain aja rencana itu. Aku nggak mau sampai Maira kehilangan kekuatannya dia. Iya Maira, Hera benar. Itu akan sangat merugikan sekali buat kamu. Makanya dari dulu, Ibu tidak pernah menyarankan hal ini sama kamu. Tapi sebenarnya aku nggak apa-apa kok Bu. Aku rela mengorbankan kekuatan aku demi ratusan kaum duyung di sana, di Pulau Taura. Ya lagian, walaupun aku nggak punya kekuatan, aku kan masih punya mereka. Ya kan? Boleh aku duduk? Vi, aku minta maaf soal cincin itu, Vi. Aku tahu aku salah. Dan jangan marah-marah terus kayak gini. Vi. Dulu dong, Vi. Aku tahu aku salah, aku minta maaf sama kamu. Vi, maafin aku ya. Vi. Pernah loh Vivi semarah ini sama gua. Gua gak boleh nyerah. Gua harus tetap bisa minta maaf sama dia. Sayang, baikan ya. Please. Kamu mau kemana? Mau ke kantin ya? Bareng yuk, kita makan bareng. Aku traktir deh. Ya. Oke. Wait, Dit, kantin yuk. Nggak salah. Ya enggak lah. Yuk. Kok si Vivi malah sama Dito sih? Gak tau deh, kayaknya dia bener-bener marah. Maira, ini tuh kesempatan buat kamu. Kamu bisa menangin hati Vino. Ya, sana, cepetan, cepetan. Maira. Kamu mau ke kantin? Bareng yuk. Kayaknya nggak dulu deh. Soalnya sekarang aja Vivi masih marah sama aku. Daripada ntar disangka kita yang enggak,
Mending gak usah dulu ya. Sorry. Kalian inget ya, kalian harus awasi tuh si cewek yang namanya Vivi. Awasi sampai dia lengah. Begitu lengah, tangkap, ringkus, dan ambil cincinnya. Gue cuman butuh cincinnya. Ingat, cincin. Dengan begitu gue dapat kekuatan. Oke? Beres, Bos. Tapi ingat, jangan sampai apa-apain tuh cewek. Karena gue nggak mau berurusan sama si polisi. Ya, oke? Oke, Bos. Ya, Bos. Alat-alatnya udah siap. Udah, Bos. Kita Beres, udah siapin Bos. tali, tambang, rantai, pengejut listrik, semuanya. Udah beres, Bos. Jalan. Ya, Bos. Dasar orang jahat, serakah. Sudah kaya masih aja mau merampas barang orang. Lala, kamu yakin kamu gak salah dengar? Mereka mau merampas cincinnya Vivi. Enggak kak, Lala nggak salah dengar. Lala dengar sendiri. Ternyata mereka tuh jahat ya. Kasian banget ya Vivi. Oh, udah kenapa-napa gimana? Kita harus kasih tau Vino. Justru bagus itu, biarin aja. Kok biarin sih? Biarpun dia itu jahat sama kita nggak boleh jahatin dia balik. Bukannya kita jahatin dia balik, Maira. Tapi justru lebih bagus kita ngambilnya kalau cincin itu berada di tangannya Bagas. Kamu tau gak kenapa? Cincin itu kekuatannya bakal berkurang kalau berada di tangan orang yang jahat. Jadi kita lebih gampang ngambilnya. Kamu bener, itu bener-bener ide yang bagus. Kok kakak malah senang? Ya, biar orang tahu kalau Bagas itu orangnya jahat. Iya. Oh, tahu deh. Makasih ya. Sama-sama. Oh ya, itu main kamu sendirian. Lagi mikirin apa? Ada yang bisa aku bantu? Gak tau lah. Lagi kepikiran soal Vivi. Aku bingung. Aku udah usaha ini, udah usaha itu, tapi tetap aja Vivi gak mau baikan sama aku. Dia tetap aja marah. Sekarang ditambah nyokap juga masuk rumah sakit gara-gara kena demam darah. Ya aku gak ngerti lagi sekarang, konsentrasi aku lagi kebagi antara Vivi, nyokap, Vivi. Nyokap itu apa? Maksud aku mama aku, ibu aku. Ya ampun, ibu kamu masuk rumah sakit. Rumah sakit mana? Aku boleh juga. Ya udahlah, tentang Vivi kamu gak usah pikirin dulu. Paling balik lagi kok. Vivi begitu tuh karena dia sayang sama kamu. Dia nggak mau kok kehilangan kamu. Ya, kalau keras itu nggak bisa dilawan sama keras. Iya sih. Mamaku dirawat di rumah sakit Sehat Sejahtera di ruang anggrek. Tapi kalau misalnya kamu repot, nggak usah mampir juga nggak apa-apa. Nanti aku salamin. Makasih ya perhatiannya. Enggak kok, nggak apa-apa. Ya, teman kan harus saling membantu. Yaudah kalau gitu, aku duluan ya. Hati-hati, jusnya jangan ketukar sama saus. Sendiri? Kok nggak bilang-bilang dulu sih mau kesini? Ih, kayak apa aja sih, pakai laporan segala.
Gak usah, aku bisa tidur di sini kok, istirahat di sini. Ya udah sih, pulang aja. Kan lumayan sih 1 jam 2 jaman. Tapi nanti kamu sakit, ayo, mau tambah repot. Tapi nggak apa-apa kok tante sendirian, beneran. Udah, nggak apa-apa tante. Aku juga lagi nggak ada PR kok. Vino, kamu dari mana aja? Kenapa teman kamu yang nungguin Mama? Itu dia Pak, tadi Maira tuh sempat kesini mau jenguk Mama dan Maira nyuruh aku pulang supaya aku bisa istirahat sama mandi dulu Pak. Vin, Mama perhatiin teman kamu ini anaknya baik banget. Sopan, santun. Kok beda banget ya Vin sama Vivi? Kadang-kadang Mama tuh ngerasa Vivi tuh maunya kamu aja. Sama Mama dan Papa, dia mana mau peduli. Maira ini baik banget. Ya kan, Pak? Iya, Papa sependapat dengan Mama. Papa lebih suka Maira daripada Vivi. Maira jauh lebih sabar dan lebih lembut dari Vivi. Tapi gue gak mungkin milihin rasa cinta gue begitu aja dari Vivi ke Maira. Karena gue cinta sama Vivi. Cincin yang dipakai Maira sama banget sama yang cincin gue pakai. Yang dikasih Vino. Jangan-jangan Vino udah ngebagi cintanya antara lo sama Maira. Itu buktinya. Dia dikasih cincin yang sama. Sumpah ya, gue harus kasih pelajaran ke mereka. Bener banget tuh. Gempa! 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 Gawat Sandra, kolam suci bisa hancur. Kita nggak punya waktu lagi. Maira, Hera, dan Alda belum bisa mengambil kembali kekuatan Vino. Kita harus lakukan sesuatu. Benar Sandra, kita sudah tidak punya waktu lagi. Kita harus mengambil tindakan. Sekarang kalian singkirkan tanah-tanah yang tadi mengubur sebagian kolam. Jangan sampai kolam suci tertutup sama rata dengan tanah. Lakukan sekarang. Baik Sandra.
kebetulan ketemu di sini. Boleh pinjam Mairanya sebentar nggak? Tenang, pasti aku jagain kok. Boleh, boleh-boleh aja sih. Soalnya aku juga mau pergi ya Mega. Si Hera juga katanya mau ngedate gitu sama Buyong. Ya kalau kamu mau pergi sama Mara sih boleh-boleh aja. Tapi yang lama ya, soalnya kita juga lagi sibuk. Gimana? Duluan ya. Oh ya, kamu bilang kamu mau cerita tentang apa? Soal Vivi. Maaf ya Maira, kalau selama ini Vivi itu sering kasar sama kamu. Gak apa-apa kok. Ya aku ngerti. Kamu yang sabar ya. Ya dia marah-marah gitu kan karena dia cemburu. Dia takut kehilangan kamu. Hebat nih cewek. Gak egois. Bikin gue makin kagum aja sama dia. Tapi kenapa dia sendiri gak cemburu ya? Dia malah belain Vivi. Kayaknya gue kegeeran nih. Gue mikir Maira juga suka sama gue. Vino? Kok malah bengong? Enggak bengong. Mau pesen makan nggak? Ada di sini makanannya enak-enak. Maira. Coba aja lu tau kalau tadinya gue pikir lu suka sama gue. Dan tadinya gue itu menembak lu, Maira. Vino? Iya. Aduh, jadi nggak konsen gini, ngantuk kayaknya. Vino udah banyak berubah. Dia udah gak peduliin gue lagi. Apalagi sejak ada Maira. Sayang, aku minta maaf ya, udah kasih kamu kado yang berbahaya banget buat kamu. Mendingan saran aku, kamu copot aja deh cincin itu. Daripada nantinya hidup kamu jadi kenapa-napa, jadi bahaya. Kan aku juga nggak. Tega banget sih kamu, Vin. Kamu udah minta lagi cincin yang kamu kasih ke aku. Itu kan tandanya kamu udah gak cinta lagi sama aku. Si Vivi lagi sendirian. Lagi pula. Ini benar-benar kesempatan buat kita. Ini waktu yang tepat buat ngambil cincinnya Vivi. Cepat, sekarang hipnotis. Aduh Era. Kalian semuanya harus siaga penuh. Awas kalau sampai gagal. Beres bos, nanti kita sekap orangnya. Pasti mereka punya rencana jahat. Aku harus kasih tahu Kak Vivi. Kak Vivi! Lala? Kenapa? Tumben manggil kakak? Kakak hati-hati ya Kak. Udah ada yang nungguin kakak. Tuh di situ di deket belokan, pertigaan. Dia mau ambil cincin Kak Vivi. Cincin? Kok kamu tahu? Tadi Lala lagi jalan. Habis itu Lala nguping. Pas banget dia lagi ngomongin Kak Vivi. Tadi Lala lihat di sana. Dia udah bawa jaring sama tai segala. Iya. Kamu tenang aja ya Lala. Kakak hati-hati kok. Makasih ya. Sama-sama Kak. Dadah. Dah.
kalian masuk penjara. Ampun, jangan. Please jangan. Kalau laporin ke polisi jangan, please. Gue mohon sama lo. Lo kan temennya si Ega. Masa sih lo nggak kasihan sama si Ega? Si Ega bakalan malu banget kalau kakaknya di penjara. Oke. Gue bakalan ampunin kalian. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kalian harus kasih pelajaran ke Maira. Supaya Maira nggak bisa deket-deket lagi sama Vino. Oke, itu gampang. Iya bener, gampang bos. Iya gampang nih. Kesel banget. Buyung lagi. Padahal tadi momennya udah pas banget. Vivi lagi sendirian di taman. Kamu tinggal hipnotis, ambil deh cincinnya. Tiba-tiba si pacarnya Hera, on the Monday Tuesday muncul. Dia malah kena serangan aku lagi. Enak aja pacar. Udah. Usaha kita hari ini tuh semuanya gagal. Kalian gagal dapetin cincinnya Vivi. Aku gagal dapetin cintanya Vino. Dan sekarang aku baru tahu kalau Vino sama sekali nggak cinta sama aku. Kamu gak boleh nyerah, Maira. Suatu hari kamu pasti bisa dapetin hatinya Vino. Kalian? Ada apa dengan Pulau Taura? Kolam suci semakin parah dan kondisi Pulau Taura semakin gawat. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Terus gimana dong? Usaha kita di sini belum berhasil. Sebenarnya. Ya, kalau sebenarnya. Kalau aku. Nggak biasanya Vivi begini. Suka ngelamun, diem, menyendiri. Vivi. Mama, Kok kamu ngelamun terus sih? Kamu pasti punya masalah sama Vino ya? Kamu cerita sama mama ya? Kamu nih nggak biasanya. nggak apa-apa kok mah. Cuma lagi capek aja banyak tugas sekolah. Vivi bohong tante. Vivi itu lagi punya masalah sama Vino. Itu gara-gara si Maira. Dia tuh selalu ngedeketin si Vino. Maira siapa sih? Itu mah cewek kampungan abis tuh di sekolah aku. Teman sekolah aku tuh yang nyebelin banget, sumpah, cupu abis. Aku harus lidiki. Maira itu seperti apa? Berani-berani banget sih dia bikin susah anakku. Waktu kita tinggal sedikit, kita harus cepet-cepet menyelesaikan tugas kita. Terutama ngambil kekuatannya Vino. Pokoknya yang penting Pulau Taura aman dulu. Barangkali si Maira bisa duluan nyatain cinta ke Vino. Siapa tahu si Vino juga punya perasaan yang sama. Ya, mungkin dia malu. Baiklah, akan ku coba. Maira? Kamu dari tadi di sini? Kenapa nggak ketok pintu sih? Kamu lagi sibuk nggak? Enggak. Ya udah, aku mau takdir kamu makan. Ya, tapi karena aku nggak punya uang banyak, makannya mie ayam aja ya. Kamu ini ke siapa aja? Gak apa-apa sih. Boleh juga. Kebetulan aku suka banget sama mie ayam. Yaudah, yuk. Maaf ya, dimakan tempat gini ya. Gak apa-apa lagi. Tau gak? Justru ya, aku itu paling suka banget makan mie. Bahkan aku punya mie ayam langganan aku di depan sekolah. Itu enak banget. Tapi ya, gara-gara papa aku dokter,
Jadi kalau makan tuh harus steril, harus yang bersih. Aduh. Padahal kan aku demen banget mie ayam itu. Jadi kalau mau makan mie ayam itu, mau nggak mau harus ngumpet-ngumpet. Kalau nggak ketahuan. Jadi kamu makan di sini? Vi, Aku duluan ya. Ini cewek itu kayaknya nggak bisa dibilangin pakai mulut deh. Harus kasih tahu pakai cara keras kayaknya. Vi, Kamu tahu kan? Aku tuh nggak suka banget lihat kamu sama cewek itu. Tapi kamu masih ladenin. tunggu dulu Vi, jangan marah-marah dulu. Aku bisa jelas. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Vi, Vi. Hei, ada yang datang nih, viral. Hah, aduh, sekalian aja mulut kuyup. Iya, biarin aja kuyup lu sana. Ya, cengeng banget lo. Gitu aja nangis. Sirup lagi, biar kuyup. Kan dulu. Lala, ya ampun kamu kenapa nangis? Anak pantai itu selalu gangguin aku, Kak. Tadi dia siram Lala pakai air, terus dia ngata-ngatain Lala. Ya ampun, kenapa sih mereka jalan kamu terus? Lala nggak tahu, Kak. Tapi sebenarnya bukan cuma Lala doang. Temen yang lain juga suka dijailin sama digangguin. Yaudah. Kamu jangan nangis lagi ya. Sekarang kamu ikut kakak ke pantai. Kakak mau nunjukin kamu sesuatu. Kakak yakin pasti kamu gak bakal sedih lagi. Ya? Yaudah. Lihat ya. Kamera benar-benar hebat. Seandainya aja Lala bisa punya kekuatan kayak Kak Meira. Pasti seru. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Lala bisa bikin sama yang Kak Meira buat. Bisa. Nih, kakak pinjemin kitchen kakak. Udah, pakai aja. Sekarang
sekarang kamu coba apa yang kakak lakuin tadi. Makasih ya kak. Lala nggak nyangka Lala bisa lakuin apa yang tadi kakak lakuin. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Udah pinjemin Lala cincinnya. Nih kak, Lala balikin. Kamu masih perlu ini nanti. Hah? Udah kamu pakai lagi. Sekarang kamu pergi ke orang-orang yang jahilin kamu tadi. Tapi Lala takut kak. Udah, kamu ikutin aja rencana kakak. Kamu nggak mau kan mereka jahilin kamu lagi? Ya udah, ke sana. Yuk, dia datang lagi. Iya. Teragis lagi. Iya. Nantang kalian. Nantang kami, yakin. Ya. Disiram aja udah nangis. Makin nantangin. Ya. Cuma bercanda. Aku pengen nantang kalian balapan di air. Kalau misalnya kalian menang, aku bakal kasih setiap hari es kelapa. Tapi kalau misalnya aku menang, kamu janji gak bakal gangguin aku lagi dan teman-teman yang lain. Ah, itu doang tantangannya. Siap-siap aja ibu lu bangkrut, kasih kita es kelapa gratis tiap hari. Iya. Ya udah ayo. Aku jadi wasit. Tuh, masih kalah anak cemen. Tuh, 2, 3. Wah, kamu pasti main curang nih. Sah. Ayo kita cobain lagi. Ayo, ayo. Kakak, jangan suka jahil. Iya, kita menang kak. Berhasil. Makasih ya kak. Kakak pasti kapok gangguin kamu. Oh ya kak, ini cincinnya. Lala pamit pulang dulu ya kak. Yaudah, sampai jumpa nanti. Hari ini aku bahagia sekali. Pengalaman aku tidak akan aku lupakan sepanjang hidup aku. Aku bisa dipinjamkan cincin sakti milik Duyung. Karena cincin itu aku bisa punya kekuatan super dan bikin anak-anak yang suka nakal langsung kapok. Lala, kamu lagi nulis apaan sih, Nak? Kok senyum-senyum gitu? Maafin Lala ya Bu, tadi Lala udah janji untuk nggak bongkar tentang rahasia Duyung ke orang lain. Kok ibu tanya kamu malah diem? Ayo, lagi nulis apa? Kata ibu kan Lala nggak boleh berhalusinasi, makanya Lala lagi belajar mengarang tentang Duyung.
mengayal. Siapa tahu tulisan Lala bisa jadi novel laris, Bu. Ya Allah, Nak. Ibu salut dan bangga banget sama kamu. Kok bisa-bisanya sih kamu berpikiran kamu mau jadi penulis novel? Tapi selama itu positif, Ibu akan selalu dukung kamu. Banget anaknya. Kenapa kamu serang aku? Kok kayak ada suara orang ribut-ribut ya? Gue kasih pelajaran loh, biar kapok. Tunggu, Vi. Biar aku jelasin dulu. Makanya lo jangan berani-berani lagi deketin cowok gue. Kalau lo masih berani-berani deketin cowok gue bakal lenyapin lo dari bumi ini. Gawat, kekuatanku sudah benar-benar pudar. Lu bener-bener gak nyangka ya? Kamu sadar gak sih? Apa yang kamu lakuin ke Mahira barusan itu? Itu perbuatan jahat, Vi. Kamu itu berubah. Aku jahat. Bukan aku yang jahat, dia yang jahat. Dia kurang ajar sama aku. Kurang ajar. Emangnya Mahira ngelakuin apa sampai kamu bisa sejahat itu sama dia? Hah? Aku nggak perlu sebutin lagi apa yang bikin aku muak sama dia. Kamu udah tahu.